Jakarta sebagai ibu kota seharusnya unggul dalam segala hal, terlebih dalam dunia pendidikan yang menjadi pondasi kemajuan bangsa. Namun sayangnya potret kelam kemiskinan sebagian warga di ibu kota menjadikan dunia pendidikan bukan menjadi faktor utama dalam kehidupan. 3 juta warga Jakarta memiliki penghasilan kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Di Jakarta juga terdapat 220 kampung padat miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan sudah menurun. Namun, angka kemiskinan masih menjadi skala prioritas pekerjaan rumah Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza. Kenyataan ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai. Separuh anak-anak di Jakarta Utara tidak tamat SMA. Di Jakarta Barat, 4 dari 10 anak tidak tamat SMA. Bagaimana dengan masa depan mereka? Bagaimana dengan pembentukan karakter mereka dan pengembangan diri? Pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik, pribadi yang berkarakter. Pada akhirnya, pendidikan bukan soal angka di atas kertas. Pendidikan adalah soal tumbuhnya pribadi berkarakter, dan karakter itu tentu saja lengkap, yang di sana memunculkan perilaku masyarakat. Atas dasar inilah seorang ibu berusia lebih dari 50 tahun bernama Hediana mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan anak-anak miskin di lingkungan rumahnya dengan melibatkan orang tua murid, guru yang menggunakan, murid yang menikmati pelajaran, memanfaatkan sampah sebagai media pembelajaran atau alat peraga edukasi. Untuk ibu yang rela menanggalkan status CPNS-nya demi kelangsungan pendidikan anak di sekitar rumahnya, menyulap masalah sampah menjadi media belajar untuk anak didiknya. Sampah sebagai jalan keluar anak-anak miskin agar terus bersekolah. Sampah kering yang bersih bisa dijadikan alat pembayaran untuk bersekolah. Selain sebagai alat bayar sekolah, sampah juga sebagai hiasan dasar sekolah yang didirikan Hediana berdasarkan rasa kasih dan prihatin melihat banyak anak yang tidak mampu tidak dapat bersekolah di sekitar rumahnya. Hediana dibantu ibu-ibu di wilayahnya terus berkreasi dengan sampah-sampah untuk dapat didaur ulang hingga memiliki nilai ekonomis seperti menjadi alat peraga di sekolah dan juga hiasan-hiasan rumah tangga. Sehingga hasilnya dapat menjalani operasional kelompok bermain duren 4 dan TK Islam Nur Rahmah miliknya. Saya dapat mengganti uang sekolah Jibril dengan limbah sampah plastik berupa bungkus kopi. Nah, kalau perlunya masalah bungkus itu memerlukan 1 kilo, sebanyak 1060. Kita bikin jadi tempat tisu sebanyak 35 biji. Itu selama membuatnya itu paling jadi 3 hari 5 hari selesai. Ibu Hediana yang dikenal sebagai Ratu Sampah mendapat penghargaan bidang pendidikan orang tua dan anak usia dini dari Ibu Kota Award 2019. Di usianya yang tidak lagi muda, namun memiliki semangat yang tidak pernah luntur dalam memperjuangkan akses pendidikan anak-anak miskin di lingkungannya tetap tampak ceria, segar, dan tanpa beban. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal sekolah bank sampah, sudah bergabung bersama kami Ibu Hediana langsung dari Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Selamat siang, Ibu Hediana. Ya, halo, selamat siang. Baik, Ibu Hediana boleh diceritakan sedikit Bu mengenai pemanfaatan sampah ini khususnya dalam alat peraga pendidikan dan juga pengolahan sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat Bu. Seperti apa sih Bu? Alhamdulillah ya, saat ini bank sampah saya khusus buat media sudah banyak. Kita sudah membuat berbagai macam kartu hitung, kartu angka dan sebagainya. Namun untuk saat ini alat-alat peraga itu sudah
lama kita buat. Dan yang terbaru di masa pandemi ini kita membuat inovasi baru. Kita membuat pelindung wajah untuk anak yang dibuat dari mika, bahan planel dan tutup botol pastinya ya, karena memang tutup botol itu alhamdulillah masih ada aja yang mengirim walaupun di saat pandemi sekarang ini. Insya Allah masih berkarya untuk anak-anak kami di sekolah dan di warga setempat kami. Jadi tetangga-tetangga saya yang kebetulan ada di rumah, kami ajak untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa juga menjadikan ekonomi kita lah untuk tambahan untuk tambahan di rumah, bisa buat beli pulsa untuk anak-anak belajar di rumah. Mungkin itu ya dari saya. Bu Hediana, kami melihat ini di belakang Ibu dengan teman-teman sedang membuat sesuatu, Bu. Boleh diceritakan sih Bu sedang membuat apa, Bu? Ya. Bahan-bahannya ini dari mana, Bu? Ya. Kebetulan teman-teman di sini sedang membuat pelindung wajah. Ini terbuat dari mika, dari tutup botol, dan dari ada kancing-kancing. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak dipakai itu kita buat. Jadi ada yang tugasnya motong karet, ada yang memotong busa, dan ada juga yang menempel hiasan. Mungkin ini bisa kita lihat seperti ini yang sudah jadi. Jadi ini untuk anak-anak kami, insya Allah sudah kami siapkan dengan free ya, mereka sudah tidak usah bayar. Ini hadiah untuk anak-anak dari TK dan kelompok bermain kami. Gitu. Baik, Bu, dalam proses pengerjaan ini berapa lama sih Bu waktunya dan menghabiskan bantuan dari tenaga berapa orang Bu yang bersama Ibu mengerjakan ini, Bu? Kebetulan saya di rumah itu mempunyai 10 tenaga kelompok usaha bersama yang sampai saat ini mereka ikut membantu. Ada yang bagian menjahit, ada yang bagian menempel kancing-kancing, ada yang menempel bagian planel, ada yang menghias, dan ada juga yang bagian pemasaran. Jadi kita lengkap, ada 10 orang semuanya. Ada 10 orang yang membantu Ibu ya. Bu, terkait sekolah sendiri Bu, katanya orang tua murid Ya, ini betul. bisa membayarnya dengan menyetorkan sampah yang sudah tidak terpakai Bu. Ini seperti apa Bu? Betul tidak Bu? Ya, betul. Kebetulan kami ada subsidi silang. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bayaran, jangan sampai anaknya itu tidak sekolah, saya persilahkan mereka itu membayar dengan berbagai macam sampah rumah, atau ada juga yang dengan tenaga. Tapi alhamdulillah kita subsidi silang. Jadi yang mereka mampu, mereka masih bisa membayar iuran ke sekolah. Jadi kami subsidi silang. Nah, yang ada silahkan membayar dengan uang. Kalau yang tidak mampu atau yang berkekurangan untuk ekonomi, itu saya perbolehkan dengan boleh tutup botol, boleh sampah bekas kopi, boleh juga dengan tenaga. Maksudnya tenaga itu mereka bisa jahit, silahkan jahit, bisa membuat pelindung wajah silahkan. Ada juga yang menjahit masker ya. Itu juga lumayan banyak. Baik. Kemarin itu kurang lebih 1000 masker sudah kami jahit bersama. Mungkin seperti itu. Baik, Ibu, terakhir Bu, terkait materi pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak di sekolah yang melibatkan sampah, Bu, apa saja sih Bu yang Ibu ajarkan dan yang Ibu berikan kepada anak-anak ketika sedang belajar, Bu? Ya, kalau untuk belajar kebetulan kami tuh banyaknya tutup botol, terus bekas tutup ale-ale. Kan ada juga beberapa anak yang tidak memiliki HP atau kurang internet. Itu alhamdulillah saya masih sempat berkunjung ke rumah mereka. Saya datangi dan saya kasih pembelajaran, misalnya membuat pohon hitung, lalu membuat kartu dari dus ya. Itu bisa juga mereka itu menikmati, bisa menulis dan bisa dihapus. Dan itu yang sudah saya berikan ke semua anak-anak. Alhamdulillah bisa tertutupi semua anak, dibagi materi pohon hitung dengan papan air. Ya, itu yang sudah kami laksanakan dalam materi saat ini. Baik, Ibu Hadiana, terima kasih Bu ya, terus berkarya Bu ya, terima kasih sudah menginspirasi masyarakat Indonesia terus berkarya Bu ya, mudah-mudahan semuanya lancar dan karyanya juga bisa dikenal oleh anak-anak Bu ya. Terima kasih Bu, selamat siang.